Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Teman-teman semuanya, Bapak, Ibu-ibu yang mengikuti via TikTok dan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat. Masya Allah, Nabi SAW bersabda, ada dua nikmat yang sangat mahal, as-sihah wal faragh, sehat dan kesempatan. Dan yang paling beruntung di antara orang yang memiliki sehat dan kesempatan itu adalah mereka yang menggunakan kesempatan sehatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menuntut ilmu, mengaji dan seterusnya dan seterusnya. DKM Masjid Jami Nurul Huda, guru kita Ustaz Ali, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi summa ila jami' arwah masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ila jami'il ulama wal musannifin khususan li hadrati muallifi hadzal kitab al-imam al-hafiz al-faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hari ini kita akan bahas satu bab yang Masya Allah luar biasa. Mari kita simak baik-baik riwayat demi riwayat yang tertera disadur oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan jadi hidangan rohani buat kita ibu-ibu, bapak-bapak. Bab ini bab yang sangat penting dan semua isinya biasanya kontras dengan kita. Bab ini bercerita tentang babu fadlil ju', bab keutamaan lapar. Halo, assalamualaikum. Yang hadir lagi lapar atau kenyang nih? Ini kudunya yang ngaji pagi ini belum sarapan nih. Babu fadlil ju', bab keutamaan lapar. Jadi tema kita hari ini berbicara tentang persoalan atau tema yang kontras, tidak sesuai dengan fakta yang biasanya kita lakukan. Makanya penting banget mengkaji bab yang satu ini. Saya ketika membaca riwayat demi riwayat tidak sadar menitik air mata saya membaca betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang begitu zuhud terhadap dunia, orang yang begitu asketis, orang yang orang yang paling sederhana dalam hidupnya. Padahal Nabi SAW mampu minta apa aja. Nabi bisa minta apa aja sama Allah dan pasti dikabulkan. Dan Nabi tidak lakukan itu. Mari kita lihat. Babu fadlil ju' wa khushunatil 'aishi wal iqtisari 'alal qalil minal ma'kul wal mashrub wal malbush wa ghairiha min khuzuzin nafsi wa tarkis syahawat. Bab yang berbicara tentang keutamaan lapar dan bab yang berbicara tentang bagaimana kita melakukan tirakat, men-challenge diri, mukhalafatun nafas wal iqtisar 'alal qalil minal ma'kul. Riwayat-riwayat ini akan mendidik kita, memberikan tarbiyah ruhiyah kepada kita untuk menyedikitkan makan, menyedikitkan minum, dan sederhana secukupnya dalam berpakaian, wa ghairiha dan lain-lain, min khuzuzin nafsi wa tarkis syahawat, mendidik diri, menghiasi diri dan meninggalkan syahwat. Halo, assalamualaikum.
kita pakai baju pakaian ibu-ibu, berapa setel gamis ada di lemari, Bu? Banyak, Bu. Ini Masya Allah ya. Kadang-kadang kita beli pakaian tuh kita nggak hitung-hitungin, beli. Kadang kita beli kita nggak pakai sekali, 2 kali, habis itu kita gantung, nggak kita pakai. Betul? Kenapa? Badannya belar, size-nya udah berubah, jadinya nggak kepake. Iya betul. Kalau kayak begitu diapain? Disedekahin ke orang. Jangan digantungin, sedekahin ke orang. Sekarang ini lagi gencar istilah zero waste, hidup dengan 0 sampah. Jadi kalau masak di kulkas, di lemari es, belanjanya yang sedang-sedang aja. Jangan sampai berlebihan, akhirnya nggak kemakan, jadi sampah makanan, jadi food waste, mubazir. Siapa yang pegang kendali itu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Makanya ibu-ibu penting ini belajar bab ini nih, ya. Ternyata itu dosa. Dosa itu bukan cuman bohong, dosa itu bukan cuma nipu orang, dosa itu bukan cuman gibah. Dosa itu juga berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan, itu juga dosa. Lalu betapa banyak di sekeliling kita mungkin orang yang nggak makan, gitu kan? Nah, baik. Ayat yang pertama ini banyak sekali, ada 31 hadis dan 4 atau 5 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Didatangkan satu kaum setelah mereka, ini ayat ini berbicara tentang Allah mengutus para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam, lalu kemudian seterusnya, sampai kemudian masa kegelapan setelah diutusnya Nabi Nuh, muncul satu kelompok kaum di mana kelompok itu jauh dari Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata. Masyarakatnya, kaumnya itu suka melalaikan sholat. Nah, wattaba'us syahawat, dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Coba lihat. Itu di lembaran surah keberapa ibu-ibu? Surah apa itu? Maryam ayat 59-60. Perhatikan lafalnya. Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nah, ini menarik, ini kata kuncinya. Allah ya dengan segala kekuasaan dan izinnya memunculkan satu kaum di mana kaum itu punya karakter adha'us shalah. Mereka suka menganggap remeh salat, ninggalin sholat, melalaikan sholat, dan wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsunya. Coba lihat, setelah ninggalin sholat, Al-Quran bilang wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan hawa nafsunya. Apa kesimpulannya? Orang kalau sholatnya nggak beres, pasti juga nggak beres nahan syahwatnya. Contohnya, dalilnya, petunjuknya, nususnya, salah satunya ayat ini. Ada orang yang adha'us shalah, dia meremehkan sholat, dia ninggalin sholat. Mesti orang yang ninggalin sholat wattaba'us syahawat, dia pasti memperturutkan hawa nafsunya. Loh, tapi kok ada orang yang sholat tapi masih memperturutkan hawa nafsunya? Mesti sholatnya nggak beres. Karena Allah sendiri yang memberi klaim bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah orang berbuat keji dan mungkar.
Loh, kok ada orang yang sudah sholat tapi masih berbuat keji? Mesti bukan garansi Allah yang salah, mesti sholatnya yang keliru. Mungkin penghayatannya kurang, mungkin ilmu sholatnya yang kurang, mungkin tadabur sholatnya yang kurang, mungkin dia cuman ruku sujud tapi tidak memaknai sholatnya. Maka di zaman Nabi ada perempuan, sholat tahajudnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal, lalu kemudian diadukan ke Nabi karena dia punya akhlak yang tidak baik kepada tetangga. Sama tetangga tuh nggak baik, tapi sama Allah baik. Tahajudnya luar biasa. Lalu diadukan ke Nabi, ya Rasul, itu ada orang perempuan puasanya nggak tinggal, rajin sholat, tapi sama tetangga, ya Allah, zolim banget. Ya, kata Nabi, hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Padahal orang ini sholat. Ya, boleh jadi karena sholatnya tidak memaknai sholatnya. Makanya kata orang sufi, la salata illa bihuduril qalbi. Orang itu tidak dianggap benar-benar sholat kecuali hatinya hadir, hatinya connect, hatinya sadar, hatinya consciousness, punya kesadaran ketika dia sholat. Allahu Akbar. Dia sadar dia sedang apa, dia siapa, dia menyembah siapa, dia sadar. Nah kan banyak di antara kita sholat likusuri ma'rifatika. Kita nggak sadar Tuhan kita. Kita nggak sadar siapa yang kita sembah. Akhirnya asal-asalan kan. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang yang kayak seperti ini tadi, yang ninggalin sholatnya lalu mengikutkan hawa nafsunya, maka fasaufa yalqawna ghayya. Ya, dia akan ia akan diazab nanti ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Ya, kecuali orang yang beriman dan dia bertaubat, beramal soleh. Kalau dia beriman, bertaubat, beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna syai'a, dan tidak akan dibalas dengan balasan atas perbuatan dosanya tadi. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Ini ayat bercerita tentang Qarun. Qarun adalah salah seorang konglomerat, orang yang paling kaya pada masa Fir'aun. Jadi salah satu orang yang mensupport logistik politik Fir'aun adalah Qarun. Salah satu sponsor rezim Fir'aun, siapa namanya? Qarun. Siapa nama pengusahanya? Qarun. Nah, ini orang-orang kayanya. Fir'aun orang yang berkuasa, pengusahanya namanya Qarun. Wah, Qarun. Qarun ini awalnya orang ahli ibadah. Jadi umat baiknya Nabi Musa, jadi jamaahnya Nabi Musa. Kalau hari Minggu dia datang ke pengajiannya Nabi Musa. Masih miskin, ya. Tapi begitu Allah kasih nikmat kaya, dia nggak ngaji lagi. Kenapa? Sibuk ngurusin bisnisnya. Masya Allah, jangan-jangan kita masih datang di Nurul Huda. Kenapa? Ya karena Allah masih kasih kita rizki yang cukup dan halal. Begitu rizki kita berkelimpahan dan gak tahu dari mana asal usulnya, syubhat, haram, mulai gak doyan ngaji, mulai gak doyan ke majelis. Ini Qarun nih Bu ya, Masya Allah. Nah ayat ini bilang, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Satu ketika si Qarun keluar dari istananya membawa ajudan-ajudannya dan berikut harta kekayaannya dipertontonkan di halayak publik. Bahasa sekarang mah namanya flexing. Jadi orang yang pertama flexing siapa? Qarun.
Jadi flexing itu dosa masa lalu. Udah banyak orang yang flexing. Salah satunya Qarun. Qarun keluar dari istananya flexing. Ini ajudannya di kanan ada, ajudan di kirinya ada. Wah. Harta-hartanya dinaikin di punuk onta, ya, diangkut oleh banyak onta. Ini kunci kamarnya, ini perhiasan istananya, ini macam-macam. Qarun flexing. Ketika melihat Qarun menunjukkan hartanya, mempertontonkan hartanya, apa kata orang-orang awam? Kata-kata orang awam apa coba? Coba perhatikan ayatnya ibu-ibu. Apa kata mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Beruntung banget jadi Qarun ya. Mudah-mudahan kita bisa kayak Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Beruntung benar jadi Qarun. Dia dapat karunia yang besar. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ada orang flexing, nunjukin hartanya. Ada orang buat story di Instagram, di TikTok, di media sosial. Guys, lagi weekend nih di Belanda tuh. Guys, lagi weekend nih di Paris. Tidak semua orang weekend itu flexing, tidak. Tapi maksud saya, misal ada orang sedang flexing di media sosial. Lalu kata orang-orang kasih komentar, perhatikan. Ujiannya sama tapi isi komentarnya beda. Kata orang awam, ya laitalana. Aduh, enak banget ya, mudah-mudahan ya laitalana mithla ma utiya Qarun, mudah-mudahan kita bisa kayak Qarun ya. Mudah-mudahan saya bisa juga jalan-jalan kayak dia. Mudah-mudahan saya bisa weekend kayak dia. Mudah-mudahan saya bisa kaya kayak dia. Mudah-mudahan saya bisa passive income kayak dia. Mudah-mudahan saya punya harta 7 turunan gak habis-habis kayak dia. Ini komentar orang awam kayak begini. Mungkin kita, betul gak kira-kira? Ibu-ibu kalau ngelihat orang kaya gimana ngomongnya? Hah? Enak bener jadi dia ya. Gitu ya Bu ya? Ya Allah. Tapi lihat komentar orang yang kedua. Ini ada 2 netizen nih. Netizen orang awam sama netizen orang yang ahli ilmu. Orang yang tahu tentang hakikat kehidupan. Apa mereka bilang? Wa qala alladzina utul ilma. Orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli hakikat, dia tahu hakikat kehidupan ini. Apa mereka bilang? Wailakum, celaka kalian yang sudah pengen jadi Qarun. Kalian yang netizen yang komen pengen jadi Qarun, celaka kalian. Wailakum, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Sesungguhnya benefit yang disediakan Allah, pahala yang disediakan Allah itu lebih baik dari apapun, termasuk lebih baik dari harta Qarun. Coba bayangkan, ujiannya sama tapi komentar netizennya beda. Kira-kira kalau kita hidup pada masa Qarun, kita jadi netizen yang pertama atau netizen yang kedua nih? Halo. Assalamualaikum. Kalau kita hidup pada masa Qarun, kita ngelihat harta Qarun, model kayak kita nih, Qarun datang. Hartanya, Masya Allah, emasnya bukan segram 2 gram, gak laku sama Qarun. Emasnya segede gaban. Kira-kira ngelihat Qarun flexing begitu, kita model netizen pertama atau netizen kedua? Oh pertama, semangat jawabnya. Itu suaminya dicolek tuh. No bang, gitu kayak Qarun gitu ya. Ya Allah. Jadi kalau ngelihat orang punya banyak harta, jangan latah. Ayat ini min durusil mustafadahnya, salah satu poin pentingnya adalah kalau ngelihat orang yang punya banyak materi, jangan latah. Jangan cepat-cepat komentar. Berapa banyak orang yang flexing, kita kira kaya, bulan depan dia ditangkap sama polisi.
ternyata pencucian uang. Tuh, dia nggak belajar sama Qorun. Netizen akhirnya pengen kayak dia. Saya investasi dah, ikutan. Ternyata hartanya hilang. Dulu di Depok ada namanya Pandawa 5. Viral tuh dulu tuh. Investasi, kalau Anda naruh duit sekian, duitnya beranak. Cepet. Nggak pakai capek. Duduk manis aja di rumah. Banyak yang jadi korban nitip duit. Pertama, kedua, ketiga hasil investasinya bener ada. Dikasih. Ibu nanam 1 juta, dikasih 5 juta. Wah, kan enak itu. Hah? Udah kayak UMR, tinggal duduk-duduk aja. Kasih 1 juta, dapat 3 juta. Kasih 1 juta, dapat 5 juta. Loh, kok enak ini? Akhirnya dikasih lebih. Saya nggak mau 1 juta deh. Kalau 1 juta aja 5 juta, gimana ngasih 5 juta? Akhirnya dia dapat 5 juta, dibalikin lagi sama dia. Ini yang 5 juta, saya tanam lagi. Dibalas 10 juta. 5 juta, 10 juta. Kalau gitu, saya tanam lagi deh 10 juta. Jangan-jangan dapat 20 juta nih. Ditanam lagi tuh 5 juta. Masya Allah, la quwata illa billah. Nggak balik-balik sampai sekarang. Ternyata pendirinya ditangkap, pengurusnya ditangkap, yang investasi rugi. Bayangin coba. Jadi apa pelajaran dari ayat ini? Jangan latah ngelihat orang kaya. Tapi kalau melihat ada orang kaya soleh, wajib latah, wajib maruk, wajib kaget. Kok ada orang kaya tapi rajin ngaji, ada orang kaya sedekahnya rajin, ada orang kaya ngasih makan ke orang miskinnya luar biasa, ada orang kaya tetapi sumbangannya ke majelis taklim, ke pesantren enggak kehitung-hitung. Wajib kita iri sama orang ini. Tapi kalau ngelihat model kayak Qorun, cuman flexing tapi nggak ngasih, cuman flexing tapi nggak sholat, cuman flexing tapi nggak nuntut, nggak ke majelis taklim, cuman flexing tapi angkuh, nggak deket sama Allah. Jangan latah, jangan cepet-cepet ngomong ya laitalana mithla ma utiya Qorun, ya laitalana mithla ma utiya fulan, ya laitalana mithla ma utiya fulanah. Jangan cepet-cepet. Kenapa? Wailakum sawabullahi khairun. Allah, pahala di sisi Allah lebih banyak, lebih bernilai, lebih punya benefit dibanding apapun termasuk harta orang itu. Jadi salutlah dengan orang yang kaya tapi soleh, dan orang yang miskin tapi qanaah, merasa cukup, tidak mengeluh, dan dia taat di jalan Allah. Itu kita harus salut, itu luar biasa itu. Kita udah enak, tidur nyenyak, makan nikmat, lengkap semuanya. Kadang-kadang kita masih malas ibadah. Ada orang bajunya itu-itu aja, sarungnya itu-itu aja, seada-adanya, tapi Masya Allah ibadahnya nggak tinggal, syukurnya luar biasa, lebih daripada kita. Itu kita harus salut, itu luar biasa, itu luar biasa. Dah, ayat berikutnya. Wa qala ta'ala tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kelak semua kita akan ditanyakan pada satu hari nanti, hari akhirat, 'anin na'im, terkait nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayat berikutnya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Allah memberikan dunia ini, menguji orang dengan dunia ini, itu tergantung, terserah Allah. Allah uji orang dengan dunia. Ada yang Allah uji dengan penyakit, ada yang Allah uji dengan keluarga, ada yang Allah uji dengan keturunan, ada yang Allah uji dengan kekayaan. Dan ternyata orang ini makin kaya makin jauh sama Allah. Maka orang yang semacam ini
Al-Quran mengatakan kelak dia akan yaslaha madhmuman madhura, ya, dia akan dibalas, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dibalas oleh Allah, ya, dengan balasan yang tercela dan menyakitkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida, muttafaqun alaih. Kata Sayyidah Aisyah ini salah satu istri Nabi. Kalau ada hadis yang berbicara tentang privasi Nabi, hal-hal yang terkait rumah tangga, dan periwayatnya adalah Sayyidah Aisyah atau istri-istri Nabi yang lain, kita wajib perhatikan betul, karena memang tidak ada yang mengerti privasi Nabi kecuali orang terdekat Nabi, orang yang sekamar sehidup dengan Nabi. Salah satunya istri Nabi. Apa kata istri Nabi SAW? Ini Sayyidah Aisyah, orang yang paling tahu dapurnya Nabi. Bu, ibu, yang paling tahu isi dompet suami siapa? Temannya atau ibu? Di hadapan temannya petentengan nih, bajunya rapi, celananya wangi, bersih. Kata istrinya, gue tahu isi dompet lu. Begitu ya? Betul gak kira-kira? Ini Sayyidah Aisyah sama. Sayyidah Aisyah ini paling tahu tentang dompetnya Nabi. Masya Allah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi tidak pernah kenyang. Min khubzi sya'irin, tidak pernah keluarga Nabi itu kenyang dari roti gandum. Yaumaini mutatabi'aini hatta qubidah. Tidak pernah keluarga Nabi itu kenyang 2 hari berturut-turut. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini berlangsung seterusnya hatta qubidah, sampai Nabi wafat. Bayangkan, selama Nabi hidup, ya, tentu selama Aisyah menikah dengan Nabi SAW. Ini komentarnya istrinya Nabi SAW. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sepanjang Nabi hidup, gak pernah kami ini kenyang 2 hari berturut-turut. Gak pernah. Mesti 1 hari kenyang, 1 harinya lapar. 1 hari kenyang, 1 harinya lapar. Halo. Assalamualaikum. Saya pengen disclaimer dulu ya. Riwayat-riwayat yang akan kita jumpai di hadis ini, di kitab ini nanti, di bab ini, Nabi itu seorang pengusaha. Ketika menikahi Sayyidah Khadijah, maharnya 12 ukiyah ons emas dan 20 ekor unta muda, yang kalau dikonversi dengan rupiah itu nilainya ratusan juta. Itu masih maharnya, belum resepsinya. Artinya Nabi itu orang kaya. Di usia 40, Nabi keluar dari usaha bisnisnya, dari company-nya, nggak mau bisnis lagi. Kenapa? Nabi sudah mengalami passive income, udah jadi orang kaya. Jadi Nabi orang kaya, tetapi masuk di usia spiritual. Nabi diutus jadi rasul, dilantik jadi rasul. Nabi pengen fokus dakwah. Di sini nih, Nabi pengen fokus dakwah. Nabi hidup dari gonimah, Nabi hidup dari dari hibah, Nabi hidup dari pemberian, dari hadiah. Dan riwayat-riwayat ini nanti yang akan kita jumpai ini adalah fase kehidupan Nabi setelah dilantik jadi rasul. Adapun sebelum dilantik jadi rasul, Nabi orang yang kaya, ya. Nabi sudah melakukan lawatan dagang di mancanegara itu sejak usia 12 tahun bersama pamannya. Coba, Nabi sudah memulai karir bisnisnya di usia 12 tahun. 12 tahun kita ngapain? Masih kencing, ngompol di kasur. Nabi 12 tahun sudah melakukan lawatan dagang bersama pamannya, menjadi kurir. Menjadi kurir. Nabi pergi ke Syam, Nabi pergi ke macam-macam.
negara Jazirah Arab. Nabi sudah jadi pengusaha. Puncak karir Nabi usia 37. Iya. Itu Nabi udah puncak karir. Begitu usia 38, 39, 40, Nabi sudah stop. Nabi sudah stop dan Nabi melakukan khalwat, bertahannuth di Gua Hira. Nabi lebih suka menyendiri, Nabi lebih suka muhasabah, Nabi lebih suka berzikir, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini yang hadis-hadis yang saya baca ini hadis-hadis fase usia Nabi di era sepuh matang. Jangan gara-gara nanti kita belajar hadis ini, kalau gitu saya nggak usah kerja deh. Saya suruh suami saya pensiun dini aja deh, biar ikut Nabi. Toh Nabi sehari makan, sehari lapar. Saya pengen ikut Nabi saja. Ada faktor mengapa Nabi lebih memilih cara hidup seperti ini. Faktornya banyak. Salah satunya Nabi, ibu-ibu, punya santri. Yang santri itu bernama Ahlus Suffah. Siapa? Jumlah mereka yang mukim kurang lebih 70 orang, tetapi yang tidak mukim bisa mencapai 700 sampai 800 orang. Ini santri Nabi. Ahlus Suffah ini yang menjadi ketua kelasnya, lurah pondoknya Abu Hurairah. Nah, pimpinan pesantrennya, kiainya siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa Ahlus Suffah ini? Orang-orang yang hijrah ke Madinah, enggak punya keluarga, tidak punya harta, asetnya di Mekah ditinggalin, toko dan rukonya ditinggalin, tanahnya ditinggalin, kebun kurmanya ditinggalin. Mereka ikut hijrah ke Madinah, ingin membantu dakwah Nabi SAW. Bayangkan, mereka nggak punya rumah, nggak punya saudara, hidup di Madinah, minta suaka kepada pribumi Madinah, diterima, dan lama-lama penduduk Madinah nggak punya apa-apa lagi. Sementara orang yang hijrah terus berdatangan. Akhirnya apa? Nabi menyuruh mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka disebut Ahlus Suffah. Suffatul masjid itu maksudnya adalah atap masjid. Kenapa disebut Ahlus Suffah? Karena mereka tinggal di serambi Nabawi yang cuman beratap tapi nggak punya dinding. Bayangin tuh. Kita sekarang kalau umroh kan ngelihat Masjid Nabawi kan indah banget ya. Keker, indah, megah. Dulu di Masjid Nabawi itu ada sepetak tanah yang nggak luas-luas banget, yang cuman ada dindingnya, cuman ada atapnya, nggak punya dindingnya. Mereka makan di situ, mereka tinggal di situ, mereka tidur di situ. Namanya Ahlus Suffah. Salah satu sahabat yang tinggal di situ Abu Hurairah, Huzaifah al-Yamani, banyak sahabat-sahabat yang lain. Ada 70 santri yang mukim, 700 sampai 800 yang keluar masuk, tidak mukim, tidak menetap, ngalong kata orang Betawi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah mereka itu bayangkan kalau Nabi hidup dengan bergelimang harta, parlente, punya kendaraan mewah, punya baju yang mewah, apa anggapan dan bersitan hati para santri Ahlus Suffah melihat nabinya seperti itu? Jadi Nabi bukan tidak bisa kaya, tetapi Nabi berusaha menghibur hati para sahabat, para santri yang bernama Ahlus Suffah, supaya mereka tetap semangat di dalam jalan dakwah. Luar biasa itu, Masya Allah. Saya kalau jadi kiai punya santri saya nggak makan, lalu saya coba, santri saya belum dapat beras hari ini, saya nggak makan juga deh. Waduh, mikir saya, jangan-jangan kiainya kenyang, santrinya lapar ya. Kalau saya kiainya, ini Nabi melihat santrinya kelaparan, ya, Nabi tunggu dulu. Ya, Nabi hidupnya sama seperti ahli suffah. Walaupun Nabi bisa hidup dengan kekenyangan, bisa sekali. Orang ngasih Nabi, ini laban Nabi, ini susu, ini rutop Nabi, ini kurma, ini gandum Nabi, macam-macam, ini tamar, macam-macam, bisa. Banyak yang kasih hadiah ke Nabi.
Tapi Nabi kalau dapat hadiah tidak makan dulu sebelum memberikannya kepada mereka. Kalau Nabi dapat sedekah, Nabi memberikan kepada ahlu sufah itu. Bayangkan dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kata istrinya beliau, masyabi'a alu Muhammad min khubzi syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Luar biasa. Padahal istri Nabi 9. Istrinya Nabi yang mau dihidupkan 9. Tapi Nabi keluarganya tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, ibu-ibu Depluk nih, Bu. Tadi waktu saya bilang istri Nabi 9 ada yang gini-gini. Ibu-ibu seolah-olah tidak setuju. Sekarang ketidaksetujuan ibu saya uji balik. Kalau ibu hidup di zaman Nabi, mau nggak dilamar sama Nabi? Jadi istri keempat mau? Kelima? Kesembilan? Kenapa tadi sok nggak mau? Sekarang pertanyaannya, kenapa ibu tidak dihidupkan Allah pada masa Nabi dan menjadi istri Nabi? Kenapa hidupnya masa sekarang? Kok enggak pada masa Nabi dan jadi istri Nabi? Kenapa? Karena Allah tahu kualitas kita enggak sanggup nahan lapar kayak Sayyidah Aisyah. Iya kan? Coba Sayyidah Aisyah ini. Ini testimoninya Sayyidah Aisyah. Masyabi'a alu Muhammad. Keluarga Nabi itu tidak pernah kenyang. Yaumaini mutatabi'aini. 2 hari berturut-turut. Malamnya kenyang, paginya lapar. Paginya kenyang, malamnya lapar. Jadi syarat jadi istri Nabi siap lapar. Sekarang mau gak jadi istri Nabi? Enggak. Ya Allah. Mestinya jawabannya mau, karena melihat wajah Nabi saja kita udah kenyang. Melihat wajah Nabi hilang lapar kita. Ya Allah. Jadi wajar ini. Ibu-ibu, Bu. Syarat jadi istri Nabi apa? Siap nahan lapar. Siap nahan lapar. Lah, kalau model kayak kita, gimana ya, Bu? La ilaha illallah. Belanja banyak kurang banyak tuh kita belanja tuh. Kadang-kadang kita nggak masak, ya ada di kulkas tuh jadi sampah kebuang. Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Ini dipraktekkan pelan-pelan, meskipun kita nggak bisa utuh mencontoh Nabi, setidaknya kita bisa mencontoh ya 1/sekian% lah, nggak apa-apa. Caranya gimana? Biasanya kalau belanjanya berlebihan, sekarang belanjanya secukupnya. Secukupnya aja. Apa yang mau dikejar sehingga kita harus kenyang banget? Ya apa? Ini saya sedang mengkritik diri saya juga nih. Kadang-kadang kita kalau makan kenyang kurang kenyang. Kalau belum berhenti. Kalau belum berhenti. Yang lebih parah udah tubuhnya udah ngasih alarm, masih ngunyah. Ya Allah ya Karim. Ya kan? Sudah kenyang, masih ada pencuci mulutnya, masih ada lagi. Sekarang apalagi ada resto-resto yang punya mazhab all you can eat. Anda boleh makan sepuasnya dengan bayar 200-300 ribu. Anda boleh makan sepuasnya, all you can eat. Iya nggak? Halo, Assalamualaikum. Itu bukan konsep Islam itu. Terus kita nggak boleh masuk, Ustadz? Boleh. Masa saya mengharamkan yang halal? Isinya kan halal. Boleh. Tetapi ketika kita masuk ke sana, jangan lupa adab makannya dibawa. Apa itu? Jangan sampai kekenyangan. Masalahnya gara-gara judulnya all you can eat, Anda boleh makan apa aja. Yang kaya kelihatan miskin. Kenapa? Semuanya diambil. Ya Allah. Betul nggak kira-kira? Siapa yang pernah makan all you can eat? Begitu nggak? Pasti itu. Pasti. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita udah dihipnotis oleh judul itu.
Anda boleh makan apa aja. Coba bayangin tuh. Anda boleh makan apa aja. Masya Allah, semua diambil sama dia. Udah kenyang, kata suaminya, "Mah, pulang yuk, udah kenyang." "Tunggu dulu, biar turun dulu nih daging, ntar kalau udah lapar kita makan lagi. Berhenti dulu 20 menit." Masya Allah. Jadi nggak ada bedanya orang miskin, orang kaya di all you can eat, sama aja, sama-sama miskinnya di hadapan makanan. Termasuk saya. Nah itu PR-nya kita. Masyabi'a alu Muhammad. Sementara keluarga Nabi tidak pernah kenyang, berturut-turut tuh gak pernah kenyang. Kehajatan banyak diambil. Udah banyak dibungkusin lagi, dia bawa tupperware kecil di tasnya tuh. Ini bukan akhlak umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikirim sama yang punya hajatan diterima, tapi kalau dibungkus sendiri itu bukan akhlak umat Nabi. Kan banyak yang begitu. Orang pesta, di mana orang pesta dia datang minta dong. Wah, ini bukan akhlaknya umat Nabi SAW. Padahal ini orang mampu, tapi karena penyakit susah dirubah, sudah watak. Wa an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, hadis berikutnya dari Urwah. Urwah ini ponakannya Sayyidah Aisyah karena dia anak dari Asma binti Abu Bakar, kakaknya Sayyidah Aisyah. Kanat taqul, kata Sayyidah Aisyah, "Wallah ya bana ukhti, wahai keponakanku, in kunna lananzura ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillah fi syahraini wa ma uqida fi abayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qat." Coba bayangin tuh. Wahai ponakanku, kata Sayyidah Aisyah, saya melihat hilal. Berapa kali hilalnya? 3 kali. Hilal itu apa, Bu? Hilal itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Bulan sabit. Kalau bulan sabit tandanya apa? Awal bulan dan akhir. Kalau awal bulan muncul kan bulannya sabit tuh. Sabit. Nanti akhir bulan udah mau habis, bulannya sabit lagi. Sayyidah Aisyah melihat bulan sabit 3 kali. Hilal, thummal hilal, thummal hilal. Berarti berapa bulan? 1,5 bulan. Hilal di awal yang pertama, hilal di akhir bulan yang pertama, dan hilal pertama di bulan yang kedua. Apa kata Sayyidah Aisyah? Udah 1,5 bulan, istri-istri Nabi yang 9 orang itu dapurnya nggak ngepul. Tidak ada api yang terbakar. Coba. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hayatin ini. Hayatin ini. Ini bapak-bapak senang banget nih hari ini. Alhamdulillah ada yang nyampein ke bini gua katanya. Ini bukan cuma buat ibu-ibu, buat bapak-bapak juga. Bapak-bapak mungkin nggak boros belanja sayurnya, belanja otomotifnya yang boros, ya Bu ya. Belanja burungnya yang boros, bener Bu. Belanja piaraannya yang boros, belanja hobinya yang boros. Ada. Insyaallah. Keluarga Nabi 1,5 bulan, istri-istri Nabi dapurnya nggak ngepul. Ya Rabb. Berarti syarat jadi istri Nabi apa? Harus siap 1,5 bulan kagak masak. Lah iya, saya juga kagak masak Ustaz berbulan-bulan. Lah iya, ada pembantunya, kagak masak dia. Istri Nabi gak ada yang punya pembantu, gak ada. Begitu anak Nabi Siti Fatimah ngeluh, "Ayah, saya nih capek setelah nikah. Kenapa? Masak sendiri, ngurus anak sendiri, capek. Tolong dong kasih saya pembantu yang ngurusin rumah." Apa kata Nabi? Alih-alih ngasih pembantu, Nabi malah ngasih amalan. Baca amalan ini 33 kali, kali 3 kata Nabi. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Pembantu kagak dapet, dikasih wirid. Anak Nabi itu. Ning. Ya. Ning ini kelasnya ini. Anaknya Nabi. Loh, kalau Nabi bilang, "Siapa yang mau berkhidmat?" Apa bahasa Jawa? Dalam. Yang mau dalam. Nah, yang mau khidmat di rumah saya.
Oh, mungkin orang rebutan. Saya ya Rasul, kan begitu tuh. Tapi Nabi enggak begitu. Masya Allah ya, luar biasa. Ini bukan berarti tidak boleh pakai pembantu, boleh. Tapi maksud saya, hadis ini membuat kita jadi apa? Tercengang sebegitunya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sezuhud itu. Ya. Zuhud ini apa sih? Zuhud itu level pertama, level paling puncak zuhud. Ibu-ibu sering dengar kata-kata zuhud? Sering? Pernah dengar istilah zuhud? Apa zuhud itu? Apa Pak zuhud, Pak? Apa zuhud itu? Zuhud itu meninggalkan dunia. Itu level puncaknya. Udah nggak ngelihat dunia, udah. Tapi kan ini sulit, ngomongnya enak tapi kan prakteknya sulit. Nah, kalau tidak bisa zuhud di level ini, minimal kita zuhud di level yang kedua. Apa zuhud di level kedua itu? Zuhud di level kedua adalah menggunakan potensi dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi bukan ninggalin dunia, bukan. Dia tetap jadi orang kaya, boleh. Dia punya mobil, tapi mobilnya buat tumpangan teman-temannya kalau ngaji. Dia punya harta, tapi hartanya buat ke majelis ilmu. Itu juga zuhud. Nah, kita kan kalau mau ngikut zuhud di level yang pertama kayak ahlu sufah, ninggalin ruko, toko, harta, aset, kebun, kan sulit ya Bu ya? Bu, sulit ya? Minimal kita zuhud di level kedua deh. Kenapa tuh? Punya harta, tapi potensi duniawinya dimanfaatkan untuk kepentingan ukhrawi. Itu juga zuhud. Ibu punya banyak baju nggak kepake, gamis nggak kepake, ibu kumpulin. Daripada saya kumpulin, mubazir, nanti saya ditanya latus alunna yauma idzin anin naim. Di akhirat Allah tanya, nih gamis kamu dari mana, dibawa kemana, untuk apa? Ternyata jawabannya cuma digantungin doang, kena siksa saya. Daripada saya disiksa gara-gara gamis saya yang banyak itu, saya kasih orang aja deh. Mungkin saya kasih orang bisa ngaji. Bagi saya mungkin beli 200.000, 300.000 satu set gamis murah. Bagi orang 300-200 bagus, dia makan, udah bisa untuk seminggu 2 minggu dia beli sayur. Betul nggak? Halo. Assalamualaikum. Bapak-bapak juga begitu, Pak. Iya. Insya Allah. Boleh tuh kali-kali itu DKM Majinawi, Nurul Huda, buat apa? Sedekah barang bekas. Judulnya barang bekas, tapi yang disedekahin jangan bekas-bekas banget. Barang bekas tuh maksudnya barang yang kita udah nggak cocok di kita. Mungkin size-nya udah nggak muat, mungkin macam-macam kan. Kita kasih orang daripada nggak kepake. Masya Allah, sedekahin ke orang-orang. Ya Allah, ini kita zuhur singkat bener ya. Banyak ini hadisnya nih. Hadis berikutnya. Urwah nanya. Ini masih hadis yang tadi ya, qalah, wahai bibi, fama kana yu'ishukum, bagaimana cara kalian hidup kalau sebulan setengah kalian tidak makan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, al-aswadani, dengan dua hal yang hitam. Apa itu? At-tamr, kurma. Yang kedua walma, air. Kenapa air disebut hitam? Ternyata airnya juga keruh. Air tidak layak pakai. Bukan air hasil penyulingan, karena mungkin pakai penyulingan butuh uang dan biaya. Bayangkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Illa innahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manayih fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina.
Kecuali kemudian Nabi diberi susu atau makanan atau apa, barulah kami bisa makan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini levelnya Nabi ya. Ternyata ya itu levelnya Nabi itu ya. Ini realitanya begitu, Bu. Kalau sekarang kan jadi dai, jadi ustadz udah enak, jadi kiai enak, diundang kemana-mana, keluar kota, pesawat dipesen Garuda kelas bisnis, ya nggak Pak? Pulang diamplopin, betul nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak jadi ustadz, maulidan buah dibungkusin, enak nggak? Wah, apalagi saya di Nurul Huda nih, masya Allah. Kadang-kadang dikasih pete sama Ustadz Ali nih pulang nih. Mangga, petik baru sekali. Nggak pernah saya ngaji dikasih petik tuh. Baru di Nurul Huda nih, petenya enak lagi tuh. Masya Allah. Saya suruh sama istri saya nih masakin nih, cakep nih. Buat orek campur petik. Wah, TOPBGT tuh. Enak. Jadi ustadz enak sekarang tuh. Nabi SAW sebulan setengah nggak makan. Kita mau ngapain lagi sekarang ini? Malu sama Nabi. Kita ini jadi ustadz kan meminjam mihrabnya Nabi, meminjam mimbarnya Nabi. Insyaallah. Yang kita dapat enaknya kan kita nggak dapat. Nabi diusir, dicaci maki, dilempar kotoran, giginya patah, harus perang, harus turun gunung. Masya Allah. Ustaz Ali, masya Allah. Kita ini udah enak ini. Masya Allah. Luar biasa. Dan Nabi menghidupkan 9 istrinya. 9, Bu. Masya Allah. Bayangkan itu. 9. Dan sebulan setengah nggak makan. Ini ternyata poligami itu nggak harus kaya. Ustaz Ali senyum-senyum. Ibu-ibu sudah mulai berubah wajah. Jangan, itu levelnya Nabi. Hadis yang keempat, loncat saja. Yang ketiga loncat. Ini ada beberapa yang saya pilih ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lam ya'kul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Nabi itu seumur-umur sampai meninggal dunia, beliau wafat kagak pernah punya meja makan, enggak pernah. Itu di situ terjemahannya apa khiwan itu? Apa di situ? Kalau di lembaran ibu-ibu. Hadis yang keempat, Nabi tidak pernah selama hidup punya apa? Piring. Ada, Bu? Kagak ada ya? Nabi seumur-umur gak pernah makan di meja makan tuh gak pernah. Wa ma akala khubzan muraqqafan hatta mata, dan Nabi tidak pernah makan roti gandum yang gandum itu terbuat dari gandum premium pilihan organik, nggak pernah. Yang lembut tuh nggak pernah. Mesti gandumnya gandum yang keras. Ibarat kata kalau kita mungkin nggak pernah dia masak dengan minyak kualitas 1, nggak pernah. Mesti minyak apa? Eceran, nggak pernah tuh pakai bimoli, Sania, nggak pernah tuh. Ya, mesti minyaknya minyak kiloan, eceran. Coba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau kita punya duit ya jangan. Ya, ini beda zamannya. Kalau kita punya duit ya jangan beli yang eceran. Ya, beli yang sehat. Ya, kan makin masalahnya makin bernilai, makin kualitas produknya makin bagus. Ya. Makanya zuhud itu pada akhirnya tidak lagi pada aspek materinya, tapi pada aspek sikap, mental. Ada orang punya mobil, memang dia punya mobil, dia punya pesawat jet pribadi, tapi mental dia, sikap dia memandang dunia tidak berlebihan. Ada orang yang kayak begitu. Low profile. Itu low profile itu istilah lain dari zuhud, ya kan? Ya, istilah sekarangnya, ini orang low profile banget nih orang nih. Ini orang tidak flexing. Malah yang flexing itu biasanya nggak kaya-kaya banget. Karena orang kalau sudah terlalu kaya, malas untuk flexing. Untuk pamer itu malas. Biasanya yang pamer-pamer itu apa? Ingin dianggap kaya. Berarti tidak terlalu kaya. Orang kalau benar-benar kaya, malah dia nggak mau kelihatan
kaya. Dia tidak mau orang tahu bahwa dia kaya. Karena begitu orang tahu dia kaya, dia harus wajib bayar. Itu maksud saya. Jadi kelihatannya gembel, ternyata kaya ini orang. Asetnya luar biasa. Ibu lebih pengen kelihatan kaya atau kaya? Kelihatan biasa aja tapi kaya, lebih enak begitu ya Bu ya. Kenapa? Kagak ada yang minjem uang. Tapi kalau kelihatan kaya, kelihatannya kaya nih, orang pada datang, pinjam 100 dong. Ngeri itu. Jadi jangan ngeliatin kekayaan, ya, terlalu melihat. Hadis berikutnya loncat yang ke-7. Hitung aja. Di situ ada nomor, nggak ada ya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini simak hadis ini baik-baik. Ya Allah. Dari sahabat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Ingat nggak tadi saya cerita? Nabi punya santri namanya Ahlus Suffah. Yang jadi ketua kelasnya siapa namanya? Abu Hurairah. Ahlus Suffah ini sahabat-sahabat yang dispesialkan oleh Nabi. Mereka miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, hijrah ke Madinah, mereka tinggalkan aset mereka yang ada di Mekah, mereka membantu dakwah Nabi, mereka menjadi volunteer dakwah Nabi, mereka rela berjihad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada komando jihad perang, mereka paling pertama. Kalau lagi paceklik, mereka yang paling kesusahan. Kalau lagi gagal panen, mereka yang paling menderita. Ini Ahlus Suffah. Tetapi jangan lihat miskinnya. Merekalah orang yang paling dekat sama Nabi di antara sahabat yang ada. Merekalah yang paling dekat. Kenapa? Karena mereka hidup di serambi Masjid Nabawi, yang mana tempat tinggal mereka yang hanya beratap tidak berdinding itu paling dekat dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 9 istrinya. Karena rumah Nabi kan di situ juga. Yang sekarang jadi raudhah kalau kita umroh, itu kan bilik-bilik rumah, kamar. Jangan bayangkan rumah Nabi itu ada tangganya, ada garasi ontaknya, nggak ada. Ada tamannya, ada carportnya, nggak ada. Rumah Nabi itu sepetak bilik-bilik kamar. Ini istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan itu yang sekarang jadi raudhah itu. Kecil sekali. Dan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi keluar dari kamar itu sudah Masjid Nabawi. Nah, di serambi pelataran luar Masjid Nabawi itu, disitulah tempat tinggal Ahlus Suffah, santri-santrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Abu Hurairah, salah satunya adalah Huzaifah al-Yamani. Karena mereka tinggal dekat dengan Nabi, merekalah yang paling mendalami Islam, merekalah yang paling mendalami agama ini, merekalah sahabat yang paling alim. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu alim, nggak semua. Jadi kalau diberi level, sahabat Nabi yang paling alim adalah santri-santri Ahlus Suffah, yang keluaran Ahlus Suffah ini. Makanya jangan heran Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara sahabat yang lain. 5.300 sekian hadis. Kenapa? Karena dekat dengan Nabi. Jadi Ahlus Suffah itu kalau Nabi pergi ke selatan ikut, Nabi pergi ke barat ikut, Nabi pergi dakwah ke sana ikut. Ikut kemana Nabi ikut? Kenapa? Hidupnya bersama Nabi. Dan Nabi pun hidup bersama mereka. Kalau Nabi dapat makanan, Nabi bagi-bagi ke mereka. Meskipun ada orang yang membagi makanan ke Nabi itu cuman 1 gelas susu. Bagaimana 1 gelas susu ini diminum oleh rame-rame 70 orang ahli suffah ini. Bayangkan itu, Bu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini riwayat ini menceritakan itu ya. Dari Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Oh, belum. Ada riwayat nanti selanjutnya. Ini cerita tentang Nabi satu ketika keluar dari rumah. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma faqal. Lalu ketika Nabi keluar karena Nabi merasa lapar, Nabi keluar nih. Jangan-jangan mana tahu ada ketemu sahabat yang kebetulan punya rizki dan ingin memberikan Nabi, punya harta lebih, memberi Nabi makan.
Saya keluar deh, kata Nabi. Di tengah jalan Nabi ketemu sahabat Umar dan Abu Bakar. Lalu Nabi nanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah? Ada keperluan apa kalian keluar dari rumah ini? Berkata Abu Bakar dan Umar, alju ya Rasulullah, karena lapar ya Rasul. Ternyata ketemunya sama Abu Bakar dan Umar yang juga sama-sama lapar. Ya Allah, luar biasa. Kalau kita pan enak, ngaji tinggal duduk, ruangan ber-AC, ada mic cakep, hujan kagak kedinginan, gak basah, panas gak kepanasan, di dalam masjid, selesai ngaji, makan, enak lagi makanannya. Enak gak kira-kira? Enak gak? Masih gak mau datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih gak mau datang ngaji. Ya Allah. Dulu sahabat Nabi itu Masya Allah, makanannya tuh ngaji. Lagi lapar nih, daripada ingat lapar, udah kita ngaji aja deh. Begitu. Lah kita habis ngaji makan, kan enak itu. Ya Allah. Bisa nambah lagi. Bisa nambah nggak kalau di sini? Bisa, Masya Allah. Ya Allah. Ya Bu ya, Bu, bayar nggak makanannya? Gratis. Ya Allah. Masih nggak mau ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alju ya Rasulullah, kami lapar. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Demi Allah saya juga lapar, kata Nabi, persis kayak kalian. Coba bayangin. Kalau begitu kata Nabi, quman, berdirilah. Faqama ma'ahu fa'ata rajulan minal ansar. Lalu mereka kemudian Nabi, Abu Bakar dan Umar ya pergi. Lalu kemudian mereka mendatangi rumah seorang laki-laki penduduk asli Madinah. Fa idza huwa laisa fi baitihi, tapi kebetulan dia enggak ada di rumah. Falamma ra'athu almar'atu, lalu kemudian ketika istri si laki-laki Ansor ini melihat ada yang datang, yaitu Nabi, Abu Bakar dan Umar, dia langsung mengatakan, marhaba wa ahla. Coba. Halo, Assalamualaikum. Ada orang lapar, ada tamu datang ke rumah ibu. Ibu biasanya jawab apa? Siapa ya? Gitu ya. Ini kita belajar nih sama hadis ini. Ini Nabi datang, Umar datang, Abu Bakar datang, ini lapar. Bayangin. Datang ke rumah orang Ansor, suaminya nggak ada di rumah karena lagi ngambil air. Di mana? Nggak tahu kemana. Cuman ada istrinya. Istri yang soleha. Dia bilang, marhaba wa ahla. Marhaban itu apa artinya marhaban? Halo. Sering dengar marhaban nggak? Marhaban ya Ramadan, gitu kan? Apa arti marhaban? Selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan, marhaba, ahlan wa sahlan, apa artinya? Marhaba itu dari kata-kata rohbah, artinya lapang, luas, membentang, lebar. Itu namanya rohbah. Orang yang lapang dadanya, rohbatus sadr, dadanya lapang, tidak sempit. Sudah? Ahlan itu ahlun, artinya keluarga. Seolah-olah orang yang rumahnya didatengin lalu dia mengatakan marhaba wa ahla, dia seolah-olah mengatakan ataita marhaba wa ahla. Seolah-olah dia mengatakan sini masuk sini. Ya Allah, lapang bener dada saya ente datang. Ya Allah, ente datang, nggak salah nih. Ente datang ke rumah orang yang sudah menganggap ente keluarga sendiri. Ahla artinya keluarga. Sahla, mudah. Kamu datang ke rumah orang yang akan memudahkan urusanmu. Kira-kira kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Marhaban, ahlan wa sahlan, apa tuh bahasa Indonesianya?
Begitu ada tamu datang, masuk. Anggap aja rumah sendiri. Begitu tuh. Bu, halo. Assalamualaikum. Duduk sini, mari. Anggap aja rumah sendiri. Begitu. Itu arti marhaban. Ahlan wa sahlan. Halo. Assalamualaikum. Kita begitu juga tuh kalau tamu datang. Ya Allah, kemana aja? Sini mampir. Begitu orangnya mampir, kaget dia. Lah, dia mampir beneran katanya. Ternyata cuma basa-basi. Mampir, anggap aja rumah sendiri. Nyapu, cipiring katanya. Anggap aja rumah sendiri. Ya Allah, Bu, bayangkan Bu, ini istri yang soleha nih. Ya, tapi lihat-lihat juga. Ini kan yang datang Nabi, Umar, Abu Bakar, orang yang dikenal. Kalau ada orang yang tidak dikenal datang ke rumah ibu, lalu ibu bilang, marhaba wa ahla, anggap aja rumah sendiri. Ini masuk. Suami nggak ada di rumah, haram itu. Bisa marah suaminya, nggak boleh. Ini kalau datangnya 3 orang, tidak berkholwat, tidak berdua-duaan, yang datang orang baik, tidak mungkin timbul fitnah. Keperluannya mendesak, persilahkan duduk. Ahlan, marhaba, Masya Allah. Ya Allah. Faqala laha Rasulullah SAW, aina fulan, mana suamimu? Qalat dhahaba yasta'dzibu lana al-ma'a. Dia sedang mencari air ya Rasul. Idh ja'a al-ansariyu fa nazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillah. Lalu kemudian ketika suaminya udah pulang, melihat ada Nabi, Abu Bakar dan Umar, apa kata suaminya? Alhamdulillah, ma ahadul yawma akrama adyafan minni. Kayaknya enggak ada orang yang lebih beruntung. Tidak ada orang yang seberuntung saya hari ini karena didatangi tamu-tamu yang mulia kayak begini. Begitu kata suaminya. Coba kita bagaimana? Istrinya udah soleha nih. Masuk Bu. Masuk Pak. Suami saya lagi keluar bentar. Lagi beli apa nggak tahu tuh. Duduk bentar ya, saya teleponin ya. Begitu suaminya datang, ribut sama istrinya. Ngapain lu suruh masuk? Jadi beban aja. Tapi ini orang Ansar ini ngomong apa? Alhamdulillah, ma ahadul yawma akrama atyafam minni. Tidak ada orang yang seberuntung saya didatangi tamu yang mulia ini. Beginilah cara orang Arab, cara orang soleh membesarkan hati tamunya. Jadi tamu itu harus dibesarkan hatinya. Fantalaqa ja'ahum bi'idhkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Lalu kemudian dia gercep langsung ngambil bejana yang isinya ada rutab, ada anggur, ada korma, macam-macam. Lalu kemudian faqala kulu, makan Nabi, Umar makan, Abu Bakar makan. Anggap aja rumah sendiri. Wa akhadzal mudyah. Faqala lahu Rasulullah SAW, iyyaka wal hulub. Lalu kata Nabi, ternyata di rumah orang ini ada kambing, ada ada kambing perah. Kata Nabi, itu kambing perah kamu jangan disembelih ya. Nabi ini orangnya peka. Nabi takut jangan-jangan gara-gara Nabi datang orang ini pengen menyembelih kambing perahnya hanya untuk Nabi. Kata Nabi, jangan, udah cukup ini aja. Kira-kira begitu. Ini tamu yang punya adab. Kalau tamunya nggak punya adab, keluarin aja yang ada. Yang kagak ada juga dikeluarin gitu. Fadzabaha lahum faakalu minasyati. Lalu kemudian si yang punya rumah juga punya adab. Si tamunya ngomong, udah jangan repot-repot. Yang punya rumah udah nggak apa-apa, tetap disembelih sama dia. Tapi bukan kambing perahan, kambing yang atu lagi. Kalau yang punya rumah nggak punya adab, udah jangan repot-repot. Oh gitu ya, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Saya juga direpotin ini, katanya begitu. Wa min dzalikal 'idhki wa syaribu. Ya, akhirnya disembelihlah binatang ini. Lalu kemudian mereka makan dan minum. Falamma an syabi'u warawau. Setelah mereka kenyang, Nabi SAW dan kedua sahabatnya dan puas, warawau wa qala Rasulullah SAW, dan lalu kemudian mereka pulang. Lalu kemudian Nabi bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah, la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah.
nikmat yang hari ini kita dapat bisa makan, kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Sebelumnya kita lapar, lalu Allah memberi kita nikmat kenyang, dan kenyang ini kita pakai untuk apa? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Ditanya sama Allah. Nikmat kenyang ditanya. Nikmat kenyang ditanya. Ibu-ibu, ini saya pengen sekali membacakan banyak riwayat, tapi sepertinya jam tidak bersahabat dengan kita karena waktu zuhurnya lebih awal. Nanti di pertemuan bulan berikutnya saya akan bacakan beberapa hadis selebihnya dari bab ini. Masya Allah, banyak keutamaan lapar. Bahkan Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya ada satu bab namanya Fadilatul Ju', keutamaan lapar. Kata Imam Ghazali ada 10 keutamaannya. Salah satunya adalah safatul qalbi, membeningkan hati. Lapar itu membeningkan hati. Kita lagi miskin, lagi susah. Saya dulu waktu mahasiswa lagi miskin, lagi susah. Ketika nggak punya uang, kita kreatif. Nulis apa kayak yang bisa jadi duit, ya. Kreatif buat ini, macam-macam kreatif. Mungkin dulu mbak-mbak ini waktu kuliah miskin, tidak punya duit, belum dikirim sama orang tua waktu sekolah atau nyantri. Apa yang dia lakukan? Just tip. Nah, belanja sama saya, nanti saya yang belanjain. Nah, itu orang memang kadang-kadang kita kalau lapar, miskin, kita kreatif. Tapi begitu kita kenyang, kita bingung. Begitu kenyang, udah kenyang nih, mau apa ya? Bingung kita. Begitu puasa, lapar, masya Allah tuh kreatif, ya. Ibadah, baca buku, masuk. Begitu kita kenyang tuh, masya Allah, begah. Itu baca udah nggak masuk tuh. Iya, itu memang begitu. Safatul qalbi, membeningkan hati. Ada 10 banyak kata Imam Al-Ghazali. Ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu, bapak. Jam berapa? Udah masuk zuhur, Ustaz? Udah zuhur ya? Udah masuk. Berapa menit? 10 menit. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ini karena kita bab lapar, jadi makannya hari ini setelah sholat zuhur aja. Masih siap, Bu? Kuat? Ada pertanyaan? Silakan. Bapak barangkali, ibu-ibu, kita cukupkan Ustaz? Mau ke bawah atau gimana? Rencana? Zuhur dulu? Oke. Kalau zuhur dulu saya lanjutkan nih. Sayang nih Bu. Bu, masih siap nggak nih Bu? Assalamualaikum. Masih setengah 12. Biasanya kita kelar jam 12. Ya Allah. Kita baca lagi dah atuh dah. Ya Allah. Ibu-ibu, itu hadis yang keberapa ya? Kemarin tadi. Sekarang coba buka hadis yang ke-11. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada keluarga Muhammad, berikanlah rizki kepada keluarga Nabi itu qutan. Qutan itu secukupnya. Nabi enggak minta yang berlebih-lebih. Ini mana yang yang zuriyah Nabi perlu dengar juga ini. Ternyata syarat jadi zuriyah Nabi itu sulit. Harus kena doa ini. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, ini Nabi yang doa. Berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad itu qutan, secukupnya. Bukan berarti zuriyah Nabi nggak boleh kaya, boleh. Tapi kalaupun dia kaya, untuk dia secukupnya, selebihnya untuk umat, untuk orang. Jadi, kalau ada yang ngaku jadi zuriyah Nabi malah memperkaya diri sendiri, itu diragukan. Jangan-jangan bukan keturunan Nabi.
Dia kaya tapi sekelilingnya kelaparan. Ini zuriyahnya Nabi qutan, secukupnya. Berat jadi, enak banget ya jadi zuriyah Nabi. Loh, sudah siap jadi zuriyah Nabi nih, qutan, secukupnya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini ya luar biasa. Hadis yang ke-12. Ini ibu-ibu. Ini cerita ini. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Wallahi, kata Abu Hurairah, alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. In kuntu la'tamidu bi kabidi 'alal ardi minal ju', sering sekali saya menekan rongga perut saya ke tanah, saking laparnya nggak punya makanan, jadi saya tekan ke tanah supaya laparnya bisa hilang. Ya Allah. Wa in kuntu la ashuddal hajar ala batni minal ju', dan sering sekali saya menempelkan batu di perut saya, kata Abu Hurairah, supaya laparnya bisa tertahan. Pernah nggak seumur hidup kita kayak begitu, ibu-ibu? Kan ibu-ibu biasanya ada pengikat perut, apa namanya, Bu? Apa? Korset. Nah, al-korsetiyah. Itu korset itu kira-kira ya, dulu kan tidak ada korset. Adanya batu diikat di perut supaya laparnya bisa keganjel dengan batu itu. Bayangkan. Lah kita kan ganjel perut karena kebanyakan lemak, bukan karena lapar. Iya, Bu ya? Ngapa pakai korset? Biar ganjal lemak. Dulu sahabat Nabi itu pakai korset justru supaya tidak lapar. Lah kita pakai korset karena kekenyangan. Ya Allah. Luar biasa ya. Ya Allah. Ini saya dikritik juga ini. Lalu kemudian kata Abu Hurairah, ini kita selesaikan satu hadis ini sebelum sholat. Famarra bin Nabiyyu sallallahu walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladzina yakhrujuna minhu. Satu ketika kata Abu Hurairah, saya dalam keadaan lapar dan saya duduk-duduk di tempat orang sering nongkrong. Famarra bin Nabiyyu, lalu kemudian Nabi keluar, saya berpapasan dengan Nabi. Fatabassam hina ra'ani wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Saya bertemu dengan Nabi di jalan itu, dan Nabi melihat saya dalam keadaan tersenyum, dan Nabi tahu, Nabi tahu saya dalam keadaan lapar. Nabi tahu. Jadi itu Nabi tahu mana sahabatnya dalam keadaan lapar, mana yang lagi bercukup rezekinya, Nabi tahu. Luar biasa. Lalu kemudian summa qala, lalu Nabi kemudian menyapa, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Ini panggilan akrabnya Nabi kepada Abu Hurairah. Sama seperti kita misalnya namanya Syafruddin. Kalau baru kenal kan, Pak Syafruddin sehat, itu baru kenal itu. Tapi kalau udah akrab, Din, kemana Din? Kondangan kita ya Din, gitu kira-kira. Abu Hurairah panggilan akrabnya Hir, disingkat nama Nabi. Ini panggilan kesayangan Nabi ke Abu Hurairah. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu, lalu aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, siap ya Rasul, aku penuhi panggilanmu. Qala, Nabi berkata, ilhaq wa madha fattaba'tuhu, sini ikut saya. Lalu kemudian fadakhala fasta'dzana fa'adzina li, fadakhala fawajada labanan fi qadahin faqal min aina hadzal laban. Lalu Nabi membawa Abu Hurairah ke rumah beliau. Sampai di rumah beliau ada segelas laban, susu. Lalu Nabi bertanya kepada istrinya, dari mana laban ini? Dari mana susu ini? Min aina hadza? Dari mana ini? Jadi enggak langsung minum, ditanya dulu. Min aina hadza? Dari mana ini? Lalu kemudian kata istri Nabi SAW, qalu ahdahu laka fulanun au fulana. Ini tadi ada yang menghadiahkan kepadamu wahai suamiku. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, qala Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu, lalu aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Kata Abu Hurairah, coba bayangkan, ini Nabi ketemu sama Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi pakai korset, ngiketin perutnya dengan batu biar keganjel laparnya. Dan kata Nabi, sini ikut ke rumah saya, ada segelas susu. Begitu udah dapat susunya,
Apa kata Nabi? Kata Abu Hurairah dikira begini, kayaknya saya disuruh minum nih. Ternyata kagak. Apa kata Nabi? Panggil santri-santri Ahlus Suffah, suruh mereka datang biar mereka bisa minum dengan kita. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kencang bu, salawatnya bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Wa Ahlus Suffah. Ahli Suffah ini adalah adiyaful Islam, adalah mereka tamu-tamu Islam, la ya'wuna ala ahlin wala malin wala ahadin. Mereka enggak punya keluarga, enggak punya harta, enggak punya siapa-siapa. Wa kana idza atathu shadaqatun ba'atha biha ilaihim. Maka kalau Nabi dikasih sedekah, Nabi memberikan semua sedekah itu kepada Ahlu Suffah. Ini mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita lewatin sedikit waktu zuhur ya. Boleh, enggak ada masalah. Kita lagi nuntut ilmu. Walam yatanawal minha syai'a, dan Nabi tidak mencicipi sedekah itu sedikit pun. Jadi Nabi tidak boleh mencicipi harta sedekah, enggak boleh. Jadi syarat jadi Nabi tidak boleh mencicipi harta zakat, sedekah enggak boleh. Tapi kalau hadiah boleh, pemberian boleh, sedekah enggak boleh. Wa idza atadhu hadiyah, kalau diberi hadiah, arsala ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha. Tapi kalau Nabi diberi hadiah, Nabi manggil ahli Suffah dan makan bersama-sama, minum bersama-sama. Fasa'ani dzalik. Faqultu wa ma hadzal laban fi ahli Suffah. Kuntu ahaqqu an usiba min hadzal laban syarbatan ataqawwa biha. Kata si Abu Hurairah, mestinya mah saya yang dikasih ini. Ngapain Nabi nyuruh saya manggil Ahlu Suffah? Kan saya lebih lapar dari mereka. Begitu nih isi hatinya Abu Hurairah. Lalu kemudian fa idza ja'u amarani fakuntu ana utihim wa ma asa an yablughani min hadzal laban. Ya, pada akhirnya Abu Hurairah diperintahkan memanggil Ahlu Suffah, mau tidak mau, walam yakun min taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun. Taat kepada Allah dan Rasul harus lebih saya utamakan daripada ajakan nafsu saya, kata Abu Hurairah. Ya udah deh. Fa ataituhum fada'autuhum. Udah deh, saya panggil dah mereka dah. Saya jemput mereka, fa aqbalu wasta'dzanu fa adzina lahum wa akhadhu majalisahum minal bait. Akhirnya ahli Suffah berbondong-bondong datang ke rumah Nabi, minta izin duduk, udah diizinkan. Lalu kemudian bersabda Nabi, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, labbaika ya Rasul, iya Rasul. Khudh fa'atihim, ambil susu itu dan berikan ke mereka, kata Nabi. Coba, bukan Abu Hurairah dulu yang minum, bukan Nabi dulu yang minum, tapi orang dulu yang minum. Kasih mereka. Fa'aghadhul qadah faja'altu u'tihi ar-rajula fayashrabu hatta yarwa. Lalu saya memberikan minum itu kepada ahli Suffah satu-satu sampai mereka puas. Yang satu minum sampai puas, yang satu minum sampai puas. Padahal cuma segelas. Lalu kemudian tidaklah tersisa kecuali dua orang yang belum minum, Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya singkatin aja dah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang belum minum kecuali kita berdua. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Baqitu ana wa anta. Tidak ada yang tersisa, semuanya udah minum kecuali ana wa anta, saya dan kamu. Dan ini salah satu kemukjizatan Nabi. Salah satu kemukjizatan Nabi, makanan yang sedikit bisa menjadi banyak dan mencukupi karena keberkahan tangan Nabi. Cuman segelas tapi 70 orang itu puas. Dan ini banyak riwayatnya. Satu ketika Nabi pernah diundang di rumah orang, yang diundang cuma Nabi sama istri sahabatnya, tetapi Nabi membawa ahli Suffah semuanya. Sampai kaget yang punya rumah, ngomel ke suaminya, ngapain kamu ajak semuanya? Kamu mau buat malu saya di hadapan Nabi? Kan saya cuma undang Nabi Muhammad, bukan yang lain. Suaminya gak bisa jawab, bukan saya yang undang Nabi, mau gimana lagi? Ini namanya istri. Istri kan dia pengen muasin tamu, gak pengen kekurangan. Kata Nabi, tenang aja, nampannya ditutup, biar saya yang cidukin. Jangan ada yang motong rotinya kecuali saya.
Apa yang terjadi? Semuanya tercukupi dengan tangan Nabi SAW. Ibu, ini resep. Kalau punya hajatan, supaya hajatannya cukup, Nabi kan udah wafat. Nabi udah wafat. Caranya, biar lauk hajatannya tidak habis. Caranya gimana? Undang yatim, suruh yatim makan duluan. Insya Allah cukup. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa bismillahi syabawati wal wusl. Yatim dan Nabi itu dekat. Nabinya sudah tidak ada, yatimnya masih ada. Undang yatim, suruh yatimnya makan dulu, baru orang lain. Ini orang kaya VIP, yatimnya nggak dikasih makan, nggak dibontotin, salah. Makanya nggak cukup, nggak berkah. Lalu sedikit lagi ya, sebentar. Sadaqta ya Rasulullah, benar ya Nabi, kata Abu Hurairah, cuman kita yang belum makan. Uq'ud fa ashrab, duduklah Abu Hurairah, minum kata Nabi. Ishrab, minum. Faqa'adtu fasharibtu, lalu aku minum kata Abu Hurairah seteguk. Lalu Nabi mengatakan lagi, ishrab, minum lagi Abu Hurairah. Fasharibtu, aku minum lagi. Lalu Nabi ngomong lagi, ishrab, minum lagi wahai Abu Hurairah. Lalu aku tidak kuasa kata Abu Hurairah dan mengatakan, la, tidak ya Rasul, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah la ajidu lahu muslakan, demi Allah la ajidu lahu maslakan, tidak ada jalan lagi air ke perutku, aku sudah kenyang. Kenyangnya Abu Hurairah bisa dua. Satu, betul-betul kenyang. Yang kedua, kenyang karena melihat akhlak Nabi. Padahal Nabi juga haus. Tapi yang disuruh minum 3 kali siapa? Abu Hurairah. Semua sahabat sekali. Ahlu Suffah sekali. Cuman Abu Hurairah dikasih 3 kali. Kenapa? Berkat kesabarannya ngundang Ahlu Suffah. Minum. Sampai kata Abu Hurairah, cukup ya Rasul. Cukup, saya sudah kenyang. Ya, ini ta'adduban kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, fa'arini, lihat saya, kata Rasulullah. Fa'ataituhu al-qadah, maka diberilah secawan susu itu. Fahamidallah ta'ala, dan Nabi berucap alhamdulillahirabbil alamin, wasamma, dan mengucap bismillah, wasyariba al-fadlah, dan Nabi meminum sisa dari susu bekas bibir-bibir sahabat itu. Bayangkan itu. Bu, coba kita jadi Nabi. Yang minum ibu duluan apa orang? Kalau saya nih, bekas bibir orang, saya duluan aja dah. Iya. Ini Nabi, santrinya dulu yang minum. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa mendidik rohani kita, semakin bersyukur, semakin tawadhu, semakin membesarkan Allah, semakin cinta kepada Nabi, semakin bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan materi, Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan kekayaan materi. Yang Nabi tinggalkan kekayaan ilmu, akhlak, kekayaan jiwa, kekayaan mental dan spiritual. Kita tutup dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman